Manchester City masih punya komposisi terkuat meskipun nggak belanja jor-joran di musim panas. Skuad The Citizen juga berhasil mempertahankan sejumlah bintang andalannya. Kevin De Bruyne dan Ederson Moraes diprediksi batal hengkang dari Etihad Stadium. Manchester City dinilai akan kembali mendominasi gelar karena ambisi besar Pep Guardiola. Pasalnya, pelatih asal Spanyol ini dirumorkan bakal menjalani musim terakhirnya di Etihad Stadium. Bagaimanakah prediksi starting lineup Manchester City demi menguasai semua trofi di musim depan? Performa buruk di pramusim. Manchester City masih belum memamerkan kemampuan terbaiknya di awal musim ini. Pep Guardiola dibuat pusing karena anak asuhnya mendapatkan rentetan hasil buruk di pramusim. Persiapan pasukan Manchester Biru langsung ternodai setelah kalah dari Glasgow Celtic. Juara bertahan Premier League ini tumbang dengan skor 3-4 dari skuad asuhan Brendan Rodgers. Namun Guardiola memang sengaja menurunkan sejumlah pemain akademi di pertandingan ini. Hanya ada Erling Haaland, Stefan Ortega, Jack Grealish, dan Calvin Phillips dari skuad utama. Meskipun kalah dari Celtic, Guardiola menyebut kalau pertandingan ini punya aura yang positif. Banyak hal yang saya lihat bagus. Kami menciptakan peluang, tapi mereka sangat bagus dengan kecepatan dan mereka punya kualitas yang bagus, ucap Guardiola. Sayangnya, bekal positif dari laga uji coba pertama justru gagal dimaksimalkan Manchester City. Buktinya, rival sekota Manchester United ini 2 kali kalah beruntun dari Barcelona dan AC Milan. Saat menghadapi Blaugrana, Manchester City tumbang lewat babak adu penalti. Guardiola terlihat sangat frustasi hingga sempat marah-marah ke Josko Gvardiol yang gak mendengarkan instruksinya. Hasil buruk selanjutnya terjadi saat dikalahkan AC Milan dengan skor 2-3. Padahal pasukan Manchester Biru sudah dibantu oleh sejumlah pemain utama seperti Haaland, Ederson, Grealish, dan Rico Lewis. Pertahanan Manchester City bahkan diacak-acak oleh bomber muda seperti Lorenzo Colombo yang mencetak 2 gol. Rentetan hasil buruk ini disebut Guardiola karena jadwal uji coba yang terlalu padat. Kami memanfaatkan pemain yang ada. Saya sampai memperhatikan 5 hingga 6 pemain akademi yang punya potensi. Kami harus bisa memperbaiki kondisi untuk jadi lebih baik lagi. Dalih Guardiola. Ambisi mendominasi semuanya di musim terakhir Guardiola. Meskipun belum panas di pramusim, Manchester City nggak kendor memasang target tinggi. Pasalnya, The Citizen bertekad menyapu bersih semua gelar usai gagal di musim lalu. Pasukan Manchester Biru hanya sukses meraih 1 trofi Premier League. Padahal di musim sebelumnya, The Citizen berhasil menorehkan treble winner bersejarah. Di Liga Champions, status juara bertahan Manchester City runtuh usai disingkirkan Real Madrid. Padahal sebelumnya Pep Guardiola sudah gembar-gembor bakal melibas Los Blancos. Saya nggak takut dengan Real Madrid, saya sangat menghormati mereka. Saya sudah menghadapi mereka berkali-kali, tegas Guardiola. Gelar Piala FA yang dipegang oleh Manchester City musim lalu juga hilang usai dirampas Manchester United. Padahal skuad asuhan Guardiola lebih diunggulkan untuk kembali juara. Media Opta lewat superkomputernya memprediksi Manchester City punya peluang juara 68%. Namun dominasi pasukan Manchester Biru harus hancur lebur di tangan Erik ten Hag. 2 gol dari Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo melibas kesombongan Pep Guardiola. Pasalnya, sang pelatih sempat mengatakan skuadnya lebih baik dibandingkan Manchester United. Dalam jangka waktu yang lama, kami lebih baik dari Manchester United. Itu faktanya. Para pemain mengetahuinya, merasakannya. Kami siap memainkan pertandingan terakhir di musim ini, kata sang pelatih. Kegagalan Manchester City mengulang dominasi di musim lalu sejatinya telah diprediksi oleh Guardiola. Dirinya kurang optimis anak asuhnya bisa kembali meraih pencapaian hebat seperti treble winner. Ini adalah dongeng, lebih rumit daripada itu. Kami punya 99,99% kemungkinan bahwa kami nggak akan meraih treble lagi karena belum pernah ada yang melakukannya, tutur Guardiola. Setelah gagal mendominasi di musim lalu, ambisi Pep Guardiola akan berlanjut di musim 2024-2025.
Pelatih kelahiran Sampdoria ini masih lapar memberikan banyak gelar untuk skuad The Citizen. Guardiola diprediksi akan lebih bersemangat membawa anak asuhnya tampil gacor. Pasalnya, sang pelatih dirumorkan akan menjalani musim terakhirnya bersama pasukan Manchester Biru. Setelah 8 musim melatih, kiprah Guardiola di Etihad Stadium diprediksi akan segera berakhir. Kontrak sang pelatih hanya menyisakan 1 musim lagi hingga tahun 2025. Uniknya, Guardiola bahkan gak tutup mulut saat ditanya wartawan tentang kontrak baru. Ex-pelatih Barcelona ini justru memberikan kode yang bikin fans Manchester City ketar-ketir. Kenyataannya, saya mungkin lebih dekat untuk pergi dibandingkan bertahan. 8 tahun, mungkin 9. Sekarang perasaan saya ingin bertahan di musim depan, ucap Guardiola. Komentar yang belum pasti dari sang pelatih ini membuat pendukung Manchester City harap-harap cemas. Meski berpotensi hengkang di akhir musim, Guardiola masih bertekad menjadi raja di Premier League. Ex-pelatih Bayern Munchen itu sudah melewati 1 pencapaian Sir Alex Ferguson. Guardiola sukses menang 4 gelar Liga Inggris berturut-turut, sementara Fergie hanya bisa meraih 3 trofi beruntun. Ambisi besar dari Manchester City di musim depan juga didukung oleh Khaldoon Al-Mubarak. Ketua pasukan Manchester Biru ini berambisi meraih 5 gelar Premier League secara beruntun. Apa target kami berikutnya? Tentu saja menang Premier League 5 kali beruntun. Kami sekarang akan mengejar target tersebut, ujar Khaldoon. Mempertahankan sejumlah pemain veteran. Demi ambisi juara 5 kali beruntun, Manchester City langsung menyusun rencana besar. Salah satunya dengan mempertahankan sejumlah pemain kunci kesayangan Guardiola. Sebut saja Kevin De Bruyne yang mati-matian dicegah hengkang dari Etihad Stadium. Padahal sang pemain awalnya dirumorkan kencang sudah sepakat pindah ke Liga Arab Saudi bersama Al Ittihad. Pemain asal Belgia ini juga disebut ingin menjajal tantangan baru usai meraih segalanya di Manchester City. Beruntung transfer De Bruyne ke Al Ittihad langsung ditutup rapat-rapat oleh Pep Guardiola. Klub memberitahu saya bahwa mereka nggak memiliki tawaran. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya ingin Kevin De Bruyne bertahan, tegas Guardiola. Setelah mempertahankan Kevin De Bruyne, Manchester City juga nggak mudah melepas Ederson Moraes. Pemain asal Brazil ini sempat ditawar oleh Al Nassr senilai 30 juta euro. Sayangnya, tawaran Al Nassr untuk sang kiper langsung ditolak Manchester City. Sekarang giliran Al Ittihad yang berusaha membawa sang pemain hengkang dari Etihad Stadium. Guardiola berusaha mencegah Ederson pergi karena masih menjadi sosok penting di ruang ganti. Saya berharap dengan sepenuh hati Ederson akan terus bersama kami. Saya ingin dia bertahan. Saya nggak bisa membayangkan proses kami berhasil dalam beberapa musim terakhir tanpa dia, ucap Guardiola. Pelatih berkepala botak ini juga ingin mempertahankan Julian Alvarez yang bertekad untuk hengkang. Bintang asal Argentina ini dilaporkan kesal dengan sang pelatih akibat kalah saing dari Erling Haaland. Saya membaca berita jika Alvarez ingin memikirkannya lebih dulu. Oke, silakan pikirkan. Dan kemudian beritahu kami apa yang dia inginkan, ucap Guardiola. Lini belakang. Di lini pertahanan, Pep Guardiola akan mengandalkan skema 4 back. Taktik ini masih terbukti ampuh dengan keberhasilan meraih gelar Premier League di musim lalu. Nantinya pos penjaga gawang akan dipercayakan kepada Stefan Ortega. Kiper asal Jerman ini berpeluang merebut posisi utama jika rumor kepergian Ederson Moraes benar-benar terjadi. Ederson saat ini menjadi target utama dari klub-klub asal Arab Saudi termasuk Al Nassr. Ortega sendiri sukses mencatatkan 18 penampilan dan menorehkan 8 clean sheet di semua ajang. Menurut Huskor, ex-Bayern Munchen ini berhasil menepis 78,9% tendangan di 18 laga. Kepiawaian Ortega dalam menjaga gawang The Citizen sampai mendapatkan pujian dari Pep Guardiola. Sang pelatih kagum dengan kemampuannya dalam duel 1 lawan 1. Ortega melakukan penyelamatan yang luar biasa. Dia punya bakat ini. Pada situasi duel 1 lawan 1, dia adalah salah satu kiper terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya, tegas Guardiola. Sementara untuk posisi bek, Guardiola masih percaya dengan Nathan Ake, Josko Gvardiol, Ruben Dias, dan Kyle Walker.
Kombinasi keempat bek ini merupakan salah satu yang terbaik di Premier League. Buktinya Manchester City berhasil kembali menjadi juara dengan hanya bobol sebanyak 34 kali. Gvardiol menjadi salah satu pembelian tersukses untuk Manchester Biru. Meskipun berposisi asli sebagai bek tengah, pemain asal Kroasia ini seringkali menjadi bek kiri yang solid. Bahkan dari segi kedalaman skuad, Manchester City merupakan salah satu yang terbaik di Eropa. The Citizen masih punya John Stones, Manuel Akanji, dan Rico Lewis. Bahkan John Stones sendiri seringkali mendapatkan pujian karena mampu tampil bagus meskipun bukan pilihan utama. Harry Kane merupakan salah satu orang yang kagum dengan permainan John Stones. Menurut saya, sebagian orang meremehkan betapa bagusnya dia dalam membaca permainan dan memblok, menempatkan tubuhnya di garis, kapan harus agresif dan kapan harus memberikan ruang, ucap Harry Kane. Lini tengah. Selanjutnya, Manchester City masih akan bertumpu pada trisula utamanya di sektor gelandang. Kevin De Bruyne tetap akan menjadi pemimpin di lini tengah The Citizen. Pemain asal Belgia ini benar-benar menjelma menjadi sosok vital bagi Manchester Biru di musim lalu. Meskipun harus melewati setengah musim akibat cedera hamstring. De Bruyne berhasil membuktikan diri dengan melesakkan 6 gol dan 18 assist dari 26 laga. Saking hebatnya sang pemain sampai dipuji habis-habisan oleh Jamie Carragher. De Bruyne adalah salah satu pemain terbaik yang pernah kami lihat. Saya pikir jika Anda memilih starting lineup Premier League terbaik sepanjang masa, saya pikir dia akan masuk, puji Carragher. Alumnus Chelsea ini akan didampingi oleh Rodri dan Mateo Kovacic untuk menjalankan tugasnya. Semenjak dibeli dari Atletico Madrid, Rodri menjelma menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik. Apalagi baru-baru ini Rodri juga berhasil membawa Spanyol menjadi juara di Euro 2024. Di saat De Bruyne cedera, gelandang berusia 28 tahun ini menjadi titik vital lini tengah Manchester City. Walaupun berposisi agak ke belakang, Rodri terbukti dapat memberikan dampak yang signifikan. Gelandang kelahiran Madrid ini berhasil meraih 9 gol dan 14 assist dari 50 pertandingan di semua kompetisi. Di sisi lain, Mateo Kovacic juga berhasil memperlihatkan kemampuan hebat di musim pertamanya. Ex-Chelsea ini sukses mencatatkan 46 penampilan dengan menorehkan 3 gol dan 1 assist. Selain itu, Manchester City masih punya nama-nama lainnya untuk menjadi opsi. Mulai dari Matheus Nunes hingga Bernardo Silva yang bisa memainkan banyak peran sekaligus. Lini serang. Manchester City harus mengalami nasib yang kurang beruntung di awal musim ini. Salah satu striker andalan The Citizen yakni Erling Haaland harus mengalami cedera otot. Haaland diturunkan oleh Pep Guardiola sebagai starter di laga pramusim kontra Barcelona. Sang pemain hanya bermain 1 babak dan digantikan oleh Maxime Peron. Cederanya sang bomber langsung membuat Pep Guardiola khawatir. Mantan pelatih Barcelona ini takut cedera Haaland akan terjadi dalam waktu yang lama. Erling tidak nyaman. Dia mengalami masalah otot, kami tidak mau mengambil resiko yang membuatnya bisa absen 3 pekan atau sebulan. Itu bakal menjadi masalah, ucap manajer City Pep Guardiola. Sebenarnya sang pelatih tidak ingin kehilangan Haaland pada awal musim nanti. Guardiola pun harus memutar otak secara keras karena Manchester City hanya punya stok pelapis yang tipis. Saat ini hanya ada Julian Alvarez, namun sang pemain akan absen di awal musim. Sang pemain akan absen membela The Citizen karena masih membela timnas Argentina pada Olimpiade Paris 2024. Kemungkinan Pep Guardiola akan menggunakan formasi 4-4-2 dengan skema false nine. Ia pernah mencoba formasi ini pada tahun 2020 dengan memainkan De Bruyne dan Bernardo Silva sebagai penyerang. Selain itu masih ada nama-nama seperti Jack Grealish dan Phil Foden yang bisa menjadi opsi. Guardiola memang sering kali menggunakan pola permainan tanpa striker murni. Skema ini pernah membuat Sergio Aguero dicadangkan pada saat musim terakhirnya bersama The Citizen. Balas dendam di Community Shield. Kekalahan atas Manchester United di final Piala FA di musim 2023 lalu membuat The Citizen berambisi untuk balas dendam.
Anak asuh Pep Guardiola kala itu takluk dengan skor akhir 2-1. The Citizen akan tampil habis-habisan demi meraih pencapaian pertama pada musim ini. Sementara itu Manchester United selaku lawan juga nggak ingin tinggal diam. Erik ten Hag selaku pelatih mengaku siap meladeni permainan dari Manchester Biru. Sang pelatih sangat percaya diri karena timnya akan tampil dengan kekuatan baru. Mereka pemain yang bagus, tapi kami juga akan menurunkan tim yang kuat. Kami akan menurunkan para pemain senior sehingga kami punya tim yang kuat untuk memenangkan laga, ucap ten Hag. Laga ini akan menjadi pertarungan yang sengit di antara Pep Guardiola dan Erik ten Hag. Setan Merah sedikit diuntungkan karena sang rival punya rekor buruk di Community Shield. Mereka kalah 3 kali beruntun, salah satunya saat dikalahkan oleh Arsenal pada musim lalu. Saat itu Manchester City harus takluk lewat babak adu penalti dengan skor 1-4. Meskipun harus dihantui rekor yang buruk, Guardiola memilih untuk bersikap bodoh amat. Pelatih asal Spanyol ini mengaku sengaja kalah dan memilih fokus ke Premier League. Kami telah kalah dalam 3 edisi Community Shield secara beruntun sebelumnya, tapi kami pasti akan memenangkan gelar Liga Inggris, ucap Guardiola. Hebatnya, omongan itu berhasil dibuktikan dengan kesuksesan meraih gelar di musim lalu. Dengan komposisi skuad yang masih mengerikan, akankah Manchester City akan kembali meraih banyak gelar pada musim depan?